Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi hari ini tuh hari random gua karena ini video pertama gua untuk cerita ya. Jadi nanti selama cerita kalau gua ngomong yang nggak jelas ya mohon dimaklumi karena gue emang nggak terbiasa bikin konten bercerita kayak gini. Gua gimana ya, dalam hati tuh pengen share aja ke kalian gitu. Terus kepikiran terus sebenarnya. Gimana ya, gue masih nggak nyangka aja. Gue kan di Jepang tuh udah tahun keempat ya, dan baru kali ini ngalamin kejadian yang kayak gini gitu. Jadi mari sambil makan kita cerita tentang pengalaman gue 2 hari yang lalu guys, kehilangan tas di Jepang. Jadi hari ini tuh gue makan ini guys, roti apa ya, kayak roti canai gitu. Nih kayak gini, ini beli di supermarket dan ada tuh di supermarket Gyomu. Ini udah halal. Ini enak banget rasanya. Bismillah. Terus hari ini gue makan apa namanya, ubi tales ya, amaimo kalau di Jepang namanya, tales rebus. Terus kemarin malam ini gue bikin nikujaga atau daging sama kentang ditumis kayak gitu. Oke, sambil makan kita cerita-cerita ya. Jadi ini kan tahun keempat gue di Jepang guys. Sebelumnya itu gue tinggal di prefektur Kochi. Dan baru setengah tahun ini gue tinggal di Tokyo. Gue pindah ke Tokyo. Terus karena gue udah 3 tahun kerja sebagai caregiver atau kaigo ya di Jepang. Jadi ini tahun keempat gue bisa ngikutin namanya itu Jitsumusha Kenshu atau pelatihan untuk mengambil atau mengikuti ujian caregiver kayak gitu di Jepang. Jadi di Jepang itu kan ada apa lisensi gitu, lisensi untuk caregiver. Jadi kalau kalian punya lisensi, kalian bisa kerja dengan visa caregiver di Jepang dan bisa hidup lama di Jepang. Jadi gue ngincar itu kan. Kebetulan gue lagi ikut kelasnya nih. Udah jalan 4 bulan gue ngikutin kelas ini, Jitsumusha Kenshu namanya gitu kan. Terus 2 hari yang lalu gue ceritanya kan pergi les biasa. Di hari libur gue pergi les Jitsumusha Kenshu. Abis itu gue belajar di sana kayak biasa. Terus pulangnya gue ada janji sama temen gue orang Jepang untuk ke planetarium, nonton planetarium kayak gitu deh, ada pertunjukan Hokkaido Feeling gitu namanya. Kebetulan lokasi planetariumnya ini gak jauh dari tempat gue les. Terus karena gue barangnya banyak ya, bawa buku segala macem gitu kan, ada 3 buku kayaknya deh, terus ada anduk, ada apron, pokoknya riwah deh, banyak ya. Akhirnya gue taruh kan tasnya di locker. Abis gue taruh di locker, gue kan buru-buru nih, temen gue udah nelpon, gue udah di ini nih, di stasiun Ikebukuro, lo di mana kok belum nyampe kayak gitu kan. Habis itu gue buru-buru taruh tas di locker dan gue lupa ngunci lockernya. Karena sebenarnya gue nggak lupa ya, gue tuh mikirnya lockernya itu udah tertutup otomatis gitu loh. Soalnya di Jepang ini kan banyak serba otomatis ya, semuanya serba otomatis. Jadi waktu nutup locker itu gue pikir udah terkunci otomatis. Gue masukin tas, gue scan barcode pembayaran gitu kan, barcode-nya keluar, terus gue tutup. Setelah gue tutup, gue nggak ngecek lagi kalau misalkan itu harus di tekan ke bawah gitu, dijeklekin ke bawah gitu loh. Nah harus di tekan ke bawah dulu supaya dia bisa terkunci gitu. Karena buru-buru gue nggak ngeh lagi kan, gue taruh tas, gue tutup, jebrek gitu kan. Abis itu ya udah gue tinggal. Udah abis itu kita jalan kan ke planetarium. Udah kan pokoknya kita jalan tuh ke planetarium, terus kita belanja kayak gitu. Abis itu sekitar jam berapa ya gue balik tuh? Kan 9:30 malam kira-kira. Udah kita balik ke stasiun kan. jalur kereta gue sama temen gue tuh beda.
dia di Marunouchi line, gue di Ikebukuro line gitu kan. Kebetulan gue naruh lokernya itu di samping pintu masuk yang buat ngetap karcis itu loh, di Marunouchi line, sebelahan sama jalur kereta yang mau dinaikin temen gue kan. Habis itu kata temen gue, ya udah yuk gue antar dulu ngambil tasnya di loker kayak gitu. Jadi gue ke loker tuh untuk ambil tas sama temen gue kan. Terus gue scan barcode di sana, gue scan barcode, gue buka lokernya, gue bingung kok kagak ada tasnya. Di situ gue masih tenang, soalnya ini Jepang, nggak mungkin tas gue hilang. Kalaupun gue lupa ngunci, paling ada yang nyelamatin, paling juga ada yang nyelamatin, paling juga nanti ketemu. Gue pikir kayak gitu kan, gue masih nyantai. Terus gue bilang sama temen gue, lu pulang aja duluan, gak apa-apa, ntar gue yang ngurus katanya. Enggak, kata temen gue, tapi ini aneh, kalau emang tasnya lu masukin gak mungkin bakalan hilang, kata dia gitu. Gue jadi penasaran juga, yuk kita ke petugas stasiunnya nanya gitu kan. Abis itu gue nanya kan sama teman gue ke petugas stasiun. Terus waktu sampai sana, petugas stasiunnya bilang, katanya ini bukan tanggung jawab kita nggak tahu apa-apa sama loker, soalnya yang ngurusin masalah loker itu beda perusahaan, bukan stasiun kayak gitu. Habis itu disuruh ke ini Kobang itu kayak pos polisi kecil gitu loh. Habis itu udah mulai panik di sini teman guanya, malah teman gue yang panik, guanya biasa aja karena katanya di Jepang biasanya nggak ada kayak gini, kata dia gitu kan. Terus kita ke Kobang, ke kantor pos, ke pos polisi. Ini ditanyakan sama polisinya kenapa, dijelasin sama teman gue. Pokoknya dia ada yang ngurusin. Habis itu setelah dijelasin ke polisinya, polisinya bilang, ayo antar aku ke lokasi, katanya gitu kan. Terus udah heboh tuh pakaian polisinya. Pakaian polisinya tuh udah pakai yang kayak label kayak gitu di sini, penyelidikan tulisannya kayak gitu kan. Di sini juga penyelidikan gitu kan. Diantar sama 2 orang polisi. Udah kayak apa gitu kan, di tengah jalan mana gue pakai jilbab kan. Di stasiun tuh diliatin orang, katanya ini orang bermasalah apa gimana gitu pikirnya orang. Biasanya kan orang Jepang cuek-cuek ya, tapi waktu itu gue diliatin kayak gitu, kayak jadi aneh gitu. Abis itu datanglah kita, sampailah kita ke loker, gue jelasin. Kayaknya gue lupa deh ngunci lokernya, soalnya tadi nggak gue cetekin ke bawah gitu. Gue pikir otomatis, makanya gue tutup terus gue pergi, gue bilang gitu. Terus kata polisinya, isi tasnya apa aja gitu kan. Ada dompet atau barang berharga gitu nggak, kata dia gitu. Terus gue bilang, ya dibilang berharga juga berharga, dibilang nggak berharga juga nggak berharga. Isinya itu buku pelajaran, gue bilang gitu kan. Buku pelajaran yang gue udah pelajarin selama 4 bulan, dan di situ semua catatan gue di situ. Dan gue udah catat semua pelajaran di situ. Sedangkan 3 minggu lagi gue tuh bakal ujian negara ini guys, yang menentukan gue bisa dapat visa caregiver atau enggak kayak gitu kan. Gue jelasin ke polisinya, ya sebenarnya dibilang barang penting ya itu penting buat gue, tapi dibilang barang berharga juga ya nggak terlalu berharga, gimana sih ya, gue tuh jelasinnya kayak gitu lah ya pokoknya ke polisinya. Untungnya tuh kunci apartemen gue bawa, dompet gue bawa, semua barang-barang berharga gue bawa. Tapi ada satu buku tabungan gue di sana hilang, kebawa, saya dimasukin di dalam tas itu kan, kebawa. Terus apalagi kayak gue ceritain, ada roti, ada anduk, terus buku sama alat make up guys. Ya Allah, alat make up gue 1 pouch itu hilang, diambil itu si maling kampret. Mana masih baru itu parfum Shiro, baru beli guys. Terus
Semua make up gue nggak ada, maskara, eyelinernya 2 lagi, yang satunya baru, terus eyeshadow segala macam. Jadi gue harus beli baru semua itu alat make up, kecuali lipstiknya gue bawa sama kaca. Terus kan ini apa namanya, polisinya bilang sebenarnya ini udah ada kemungkinan diambil orang, soalnya ini kasus kamu bukan yang pertama kali gitu, kata dia. Kita bisa aja bantu, tapi kalau misalkan kamu mau nulis laporan kehilangan sekarang, ini udah jam 9:30. Sedangkan nulis laporan kehilangan itu butuh penyelidikan, butuh lain-lain, kita harus meriksa CCTV dan lain-lain. Itu makan waktu kurang lebih paling cepat itu 3 jam. Itu juga belum tentu, kita nggak bisa pastiin dalam 3 jam itu selesai. Sedangkan ini udah jam 9:30. Kereta terakhir kan jam 12 di Jepang tuh kan. Terus nggak ada kendaraan lagi, ada juga taksi mahal banget gitu kan. Jadi polisinya bilang, kalau emang kamu bisa ngiklasin, kayak gitulah ya bahasanya ya, kalau emang kamu bisa ngiklasin barangnya, ya terserah kamu gitu kan, kamu nggak bikin laporan ke polisian juga nggak apa-apa gitu, karena emang ini udah pasti diambil orang, ada yang ngambil, kata dia gitu. Tapi kalau emang kamu ngerasa ini penting, barangnya berharga, pengen kamu temuin, terus kamu dendam pokoknya, dan kamu pengen banget tahu siapa orang yang ngambil tas kamu bisa bikin laporan ke kepolisian, nanti sama saya ikut, kata dia gitu kan. Tapi ya itu, nanti kamu gimana tidurnya gitu, kamu mau tinggal di mana? Sedangkan jam 12 kereta terakhir, ini nggak mungkin selesai dalam jam 12, dalam pokoknya sampai ngejar waktu kereta terakhir itu nggak mungkin selesai untuk bikin laporan kamu, kata dia kayak gitu kan. Terus aku tahu perasaan kamu pasti sedih, udah belajar 4 bulan, kata polisinya kan. Udah belajar 4 bulan, semua catatan di situ udah kamu tulis, kata dia. Tapi hilang begitu aja, sedangkan kamu ujian dalam waktu 3 minggu lagi kamu ujian. Tapi walaupun kamu nulis laporan, tapi kalaupun nantinya kamu nulis laporan, terus laporan kita terima, itu juga kita nggak bisa janjiin bakalan barangnya ketemu atau enggak. Terus kemungkinan lagi, kalaupun barangnya ketemu, itu dalam waktu 1 bulan lebih, kata dia kayak gitu. Soalnya kita bakal nyelidikinnya itu susah. Di sini stasiun rame banget, kata polisinya gitu. Kayak gue ngerasa polisinya itu bilang, udah lu nyerah aja deh, kayak gitu. Lagian barangnya nggak terlalu penting. Gue menyimpulkan dari kata-kata dia tuh kayak gitu, barangnya nggak terlalu penting, udah diiklasin aja deh, kayak gitu deh. Gue nyimpulinnya kayak gitu. Terus temen gue bilang kan ke polisinya, selain itu nggak ada cara lain apa, kita cek CCTV gitu, apa segala macem. Terus kata polisinya, kita nggak bisa sembarangan ngecek CCTV gitu, harus ada laporan dulu. Kalau kamu mau laporin nggak apa-apa, kita terima, ayo gitu. Tapi satu, barangnya belum tentu ketemu. Kalaupun ketemu juga makan waktu lama. Dan kalaupun ketemu juga kamu udah selesai ujian kan, kayak gitu katanya dia. Ya dia nanya kan, barang terpenting yang pengen kamu dapetin lagi apa? Ya buku. Ya bayangin guys, gue belajar nih, gue nunggu untuk ujian ini tuh 3 tahun lebih, gue belajar, tapi ternyata buku yang udah gue pelajarin, catatan semua yang udah gue ringkas, rangkuman semuanya hilang. Aduh, gue pusing banget di situ tuh, kayak gue kesel, tapi ya gimana. Terus yang hilang itu tas Kipling guys, ya Allah, itu tasnya lumayan harganya. Terus di situ juga ada gantungan ini lagi, gantungan charm apa ya, boneka Blackpink yang kecil itu, dikasih sama temen gue waktu perpisahan. Kayak sayang banget. Terus alat make up semua hilang di situ. Gue kayak sedih, tapi ya masih untung gitu. Untungnya lagi itu kunci apartemen gue
gue tinggal di loker, gue bawa waktu main kan. Jadi ya udah, akhirnya gue memilih untuk mengikhlaskan tas tersebut. Terus buku tabungannya setelah gue cek ternyata itu buku tabungan lama, dan gue udah nggak pakai lagi buku tabungan. Gue pakainya buku tabungan elektronik yang ada di HP. Jadi ya begitu ceritanya. Ini ternyata susah juga ya untuk bercerita. Gue kagum banget sama orang-orang yang bisa cerita panjang lebar gitu, kayak Nadia Oomara gitu, nyeritain hal-hal kayak gini. Ternyata bikin alurnya tuh susah banget gitu loh. Gue tuh pengen cerita aja, ngobrol kayak teman, tapi susah gitu loh. Entah deh, nggak ngerti. Maaf ya kalau gue ngomong muter-muter. Terus ya kayak gitu, gue tuh kehilangan barang di Jepang ada 2 kali, 3 kali sama yang kemarin. Pertama handphone gue ketinggalan di toilet, tapi alhamdulillah balik ketemu. Terus tas gue di bandara, alhamdulillah balik juga ketemu. Itu ketinggalan sih, bukan hilang. Kalau yang kemarin tuh emang beneran hilang, dicuri. Emang ada yang udah nungguin kayaknya di loker itu. Jadi ya kesimpulan dari cerita ini buat kalian yang tinggal di Jepang atau pergi jalan-jalan ke Jepang, yang kalian pikir Jepang itu aman, negara yang paling aman, gak ada maling, gak ada copet, gak ada penipu, gak ada orang jahat. Pokoknya kita tetap hati-hati gitu guys. Walaupun Jepang negara yang terkenal kriminalnya sangat minim, ternyata masih ada celah. Jadi ya kita harus hati-hati. Terus gue juga bilang sih ke polisinya, ya udah deh gue ikhlasin aja, lagian emang salahku juga. Aku nggak ngunci lokernya. Lain kali aku bakal hati-hati lagi deh, kata gue gitu kan. Terus kata polisinya, iya aku tahu perasaan kamu. Ya kita sama-sama hati-hati ya kayak gitu. Kita juga dari pihak kepolisian nanti bakal memperbaiki gitu-gitu, bakalan pasang CCTV yang lebih lagi gitu-gitulah. Pokoknya bahasa yang ternyata ya kayak gitu deh. Intinya begitu guys, dimanapun kita berada, walaupun kita yakin negara itu aman, tapi tetap kita selalu waspada dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Oke, kita lanjut makan lagi. Ini enak loh rotinya, apalagi pas waktu masih hangat. Ini udah dingin. Karena susah cerita sambil makan, gue pikir bakalan gampang. Gue lanjut makan dulu deh. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video random ini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau sebagai pengetahuan juga, kalau di Jepang nggak semua barang hilang itu bakalan ketemu lagi. Ya mungkin kalau gue ngajuin laporan bakalan ketemu, cuman ya nggak ada jaminan di Jepang juga bakal nggak kehilangan barang. Jadi tetap hati-hati, stay safe buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.